yang saya hitung ini. Nah, kita akan ngeceknya ada di momen tersedia, di mana MG ini akan kita tandingkan dengan nilai MU. Oke ya, di mana MU harus kalah daripada yang MG. Gitu ya. MU harus kalah 0-1 kan gitu sama Everton kan kemarin. Sebentar, ada iklan sebentar, ada anak saya. 1 menit ya, mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf ada iklan tadi. Balik lagi, intinya adalah pembesian ini kalian nggak tahu itu aman atau tidak. Nah, untuk mengeceknya nanti kalian hitung di momen tersedia, di mana nilai MG ini kalian tandingkan dengan yang namanya MU atau momen ultimate-nya dari program etaps. Intinya MG harus lebih besar daripada MU, itu baru dikatakan balok multi tumpuan itu adalah aman. Nah, setelah kalian ngitung yang nomor 2 ini, nanti kalian akan ngitung yang namanya kapasitas momen. Apa itu kapasitas momen? Jadi perhitungan MG-mu ini nanti akan diperbesar sebesar 25%. Kenapa kekuatan kita harus hitung diperbesar 25%? Itu ketentuan dari SNI. Oke ya. Alasannya kenapa? Saya nggak tahu, jujur aja. Karena itu SNI-nya mengatakan harus diperbesar 25%, karena nanti hubungannya untuk menghitung strong column weak beam. Kita tidak akan pernah jauh dari hitungan ini nanti. Oke ya. Mohon maaf, ini saya koreksi lagi, mohon maaf. Ini MPR, ini akan kita gunakan untuk menghitung di tulangan sengkang. Mohon maaf. Kalau strong column weak beam yang kita hitung adalah momen tersedia. Itu adalah strong column weak beam. Gitu ya. Mohon maaf saya koreksi tadi. Nah, setelah nanti teman-teman selesai menghitung tulangan tumpuan, tulangan ini sudah hitung semua, baru teman-teman akan pindah menghitung, setelah ini selesai semua, baru kalian hitung namanya tulangan lapangan. Habis itu kalian, tulangan lapangan itu nih ya nanti ya. Habis itu menghitung tulangan pinggang atau tulangan samping, atau tulangan tepi yang sampingnya bodi ini. Habis itu kita akan menghitung namanya tulangan sengkang. Dalam plastis sama luar plastis. Nah, sengkang dalam plastis itu ada di lokasinya dekat tumpuan juga. Sedangkan luar plastis area di tengah-tengah bentang. Banyak yang mengatakan bahwa area tumpuan sama tulangan sengkang itu sama. Saya tekankan itu berbeda. Tulangan tumpuan itu bentangannya itu pakai 1/3 sampai dengan 1/4 L. Tapi kalau tulangan sengkang itu jaraknya adalah 2H. Memang kalau kalian kerja praktek di lapangan, itu biasanya antara tumpuan sama sengkang itu dihitung jaraknya sama. Itu tidak masalah. Tetapi karena apa? Karena biasanya kalau ini 1/4 bentang sama 2H, lebih panjang yang 1/3 sampai dengan 1/4 L ini daripada 2H. Otomatis tulangan sengkangmu itu biasanya over atau tanda kutip boros dikit. Gitu ya. Nah, daripada dibedakan antara lapangan sama mohon maaf, daripada di sistem tumpuan sama dalam plastis ini daripada dibedakan jaraknya berbeda, itu kan biasanya akan membingungkan tukang tuh biasanya. Nah, untuk daripada membingungkan, ya udahlah, biasanya jarak tumpuan sama jarak sengkang dalam plastis itu disamakan. Gitu ya. Apakah aman atau tidak? Semakin aman. Karena tadi kita bilang apa? Lebih boros sedikit. Tapi di lapangan akan lebih lancar. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Agak banyak. Gitu ya.
Nah, oke, kita mulai dulu yang namanya menentukan dimensi. Yang pertama ini. Oke ya. Nah, kemarin ketika kita pakai rumus empiris, kita sudah pakai ini, 1/12L, 1/12 bentang. Di mana lebarnya balok itu adalah setengah dari H. Ini sesuai yang kita pakai kemarin. Nah, di sini kita akan cross check kembali. Benar nggak sih itu dimensinya yang kita pakai? Misal kita merencanakan tadi awalnya 2550. Yakin nggak 2550 itu aman atau tidak? Nah, cara ngeceknya adalah kalian ngitung yang namanya row balance. Silakan kalian lihat ini nanti ya. Saya akan cerita sekilas saja. Kalian ngitung row balance, ngitung row max, row max, row pakai. Gitu ya. Kalian hitung ini semua. Nah, setelah itu baru kalian menghitung namanya M, R1, BD kuadrat, baru D perlu. Oke ya. Masih ingat ketika kalian ini balok, lalu ini ada sengkang, lalu ini ada pembesian, jangan lupa ini adalah D, ini adalah DS. Kalau di tumpuan, kalau di lapangan dia kebalikannya. Oke ya, jadi D itu adalah tinggi efektif balok, bukan tinggi balok, beda. Ada tinggi balok, ada tinggi efektif balok. Kalau tinggi efektif balok itu adalah area yang mengalami gaya, yaitu D ini. Tapi kalau tinggi balok, kita menghitung sampai ke tahap ini. Area ini sebenarnya tidak mengalami hitungan gayanya itu tidak kita hitung. Gitu ya. Nah, nanti kalian akan menemukan ini fixnya. Oke ya. Hanya berapa, B-nya berapa. Tapi ini menurut pengalaman pribadi saya, kalau kalian pakai rumus ini, yang 1/12 sama ini setengah H ini, biasanya itu selisihnya tidak banyak. Dan biasanya itu sama persis. Gitu ya. Sampai saat ini teman-teman lancar ya untuk menentukan dimensi ya. Saya yakin teman-teman sudah menghitung ini dulu di pelajaran beton bertulang. Tapi saya yakin